Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut dalam surat Al-Mulk kemarin. Sekarang ibu-ibu bisa buka HP atau Al-Quran surat 67 ayat 1 sudah, tinggal 2 insya Allah kalau sampai ketiganya. Memang surat ini sangat teknologis. Artinya memang kalau di kampus-kampus perlu sampaikan itu, tapi gimana ya, daripada ini saya dengar seperti Ustadz muda Hadi Dayat yang sangat cerdas itu. Tiap tahunnya sampai batalnya sholat, hukumnya puasa, sholat sunnah, padahal itu sudah bertahun-tahun sampaikan. Maka saya coba ambil ini yang tentunya aja memang agak tinggian, teknologinya agak tinggi dalam pengertian, maka harus ditelah dengan akal pikiran kita yang sehat. Karena merupakan keberadaan Allah yang sangat perkasa dan sangat kuasa dan sangat agung dalam surat ini. Dengan dasar ini, maka siapa yang membaca surat ini, hadis Tirmidzi ya, maka surat disebut al-maniyah, penolak dan mendampingi yang mati atau jenazah tersebut kalau dia mati. Baik, saya lanjut sekarang. Dari saya dibuka punya YouTube monggo di anunya. Surat 2, surat 67 ayat 2. Jadi itu sampai pada ya, alladzi khalaqas sab'a samawati alladzi khalaqa mata wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pendek tapi mengandung makna yang sangat tinggi, bukan sekedar terjemahan tapi apa yang terkandung dalam tafsirnya. Dalam tafsir itu bisa bermacam-macam. Maka kalau orang membaca kitab, ada kitab Fathul Mu'in, ada kitab Durratul Nasikin, ada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali gitu. Ya, di sanalah yang cocok dengannya apa. Dan tiap kitab itu tentu itu harus pendapat atau yang disusun. Yang saya sangat cerdas dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu sangat-sangat relevan kalau dengan ayat itu. Jadi monggo ngaji kita ngaji yang cerdas dan kita bisa memahami ayat. Jadi Allah itu yang bikin kita mati, kenapa mati dulu, bukan hidup dulu. Sebelumnya kita ada, yang ada adalah yang mati tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan, ada sebuah perjanjian. Ketika di dalam perut ibu, ini Allah berjanji. Allah mengatakan bahwa kalau kamu nanti lahir ke dunia, sanggupkah menjalani apa jadi perintah Allah dan menjadi larangan Allah? Sanggup. Kalau sanggup, dibiarkan Allah. Berikan anak itu dalam perut ibu. Kalau enggak, berarti remas, jadikan keluar dengan miskrab. Dan janji inilah yang disebut kena amanah tadi yang sampaikan oleh suku tadi pagi itu. Amanah yang harus diemban oleh seorang manusia yang lahir dari seorang perut ibu itu, maka ibu yang semacam beratnya betapa ketika ambil Allah sendirikan dulu. Bahwa sanal insana fi walidayhi hamalat ummuh, diwajibkan tasbih berbakti kepada kedua orang, lebih-lebih ummuhu wahnan ala wahnin,
yang mengandung lemah bertambah lemah. Maka siapapun wahai anak-anakku, cucu-cucuku, kalau kalian semua berani pada ibu dan bapak durhaka, itu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Bukan sekedar Allah akan nanti beradab di akhirat, tapi justru di dunia pun yakin akan mendapat musibah pada kalian semua. Silakan tidak percaya, berani pada ibu bapak, nanti pada suatu saat ada hukuman Allah, adab Allah yang datang kepada kalian. Makanya di sini dikatakan mati, karena mati ternyata dari mati dari perut ibu itu dihidupkan. Ini ada sebuah pertanyaan pernah saya sampaikan juga. Ketika saya disuruh menyampaikan di ITS itu ada kegiatan kajian khusus untuk Islam, namanya OKI atau OKI itu ya, itu selalu di ITS katakan kajian. Ada suatu pertanyaan begini, Ustaz, kalau di dunia itu ada WC, terus kemudian ada kamar mandi, kenapa kalau di sana nggak ada, di akhir itu dalam kaidah yang saya dengarkan nggak ada di sana itu WC, nggak ada kamar mandi. Saya jawab, sebelum kamu lahir ke dunia itu di mana? Di dalam perut ibu tuh. Sebelum kita lahir ada di dalam perut ibu. Bukankah dalam perut itu makan dari sari makanan yang dimakan oleh ibu? Artinya bahwa tetap manusia itu dari tanah. Tanah itu mulai tumbuh-tumbuhan. Jadi sedikit bakal saya katakan ini agak ilmiah sahabat itu. Tumbuh-tumbuhan karena tumbuh padi, beras, kemudian kita makan tetap dari sari makanan dari tanah itu, sehingga dimakan oleh ibu. Sari makanan yang dimakan oleh bayi dalam perut ibu adalah tetap asal dari tanah. Manusia bermain David dari air yang menjijikkan. Surat At-Tariq itu. Ya. Dari itulah maka kalau di dunia ada WC, jelas karena manusia makan setiap hari. Ngomong apa ya? Kebesaran kali Pak Jawari. Apa sih Pak itu? Artinya kalau manusia itu di dunia itu makan setiap otomatis yang dimakan sisa makan itu akan menjadi keluar melalui pengeluaran dubur kita. Di sana makan semua jadi angin, bu, enak, lezat. Tapi jadi angin. Artinya kalau kita dalam perut ibu ketika makan dari sari makan tidak pernah kencing, juga tidak pernah buang air besar. Kalau iya ya seperti itu. Itu contoh logikanya. Maka di sana ketika di surga seperti itulah adanya, makan tapi tidak kencing dan tidak, yang maksudnya keluarkan angin, tidak pernah keluar dari kotoran itu. Ini mati wal hayata. Dan Allah menghidupkan kita lahir ke dunia. Tidak pernah memilih, Pak. Penjenengan tidak pernah memilih siapa yang dari lahir siapa. Nah, Isa dari lahir seorang ibu presiden. Tidak bisa memilih. Tidak memilih apakah dari rahim Cina, atau rahim Jawa, atau rahim Indonesia. Allah tentukan. Ya. Maka setelah itu ternyata setelah hidup di dunia, memang saya katakan skenario Allah, dunia itu harus ada. Bukan Adam sebenarnya kalau bisa menghindari tidak makan itu bisa, tapi rasanya memang skenario seperti itu. Maka terjadilah iblis dan manusia. Iblis melanggar, dibuang, suka jatuhnya di air, maka hidupan mereka adalah di air, di laut, misalkan seperti orang bilang itu adalah suatu kata
yang di apa ya mana legenda yang terus datang Nyoro Kidul segitiga permuda, manusia jatuh di darat. Contoh saya katakan seperti kenapa? Ternyata Allah ciptakan bumi itu adalah dengan langit itu, ya. Maka Allah kehendaki dengan itu, maka di dalam surat At-Taubah ada bulan Muharram dan seterusnya, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Itu ada sebenarnya. Sebelumnya sudah ada. Gitu. Maka kalau penjenengan mungkin umroh atau haji, ini nanti ada di Jabal Rahmah. Tapi sekarang ditutup Pak Dublet. Naiknya tinggi. Pertemuan Adam dan Hawa. Nah, bukan itu saya masukkan, yang saya masukkan itu, maka di dalam tafsir ayat kedua surat Tabarok, surat Al-Muluk adalah hidup mati. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk diuji oleh siapa? Ayyukum ahsanu amala. Amalnya yang lebih baik di antara kalian yang lebih baik. Jadi Allah ciptakan mati dan hidup itu, kemudian setelah itu maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji siapa amal yang lebih baik di antara kalian semua. Bukan yang banyak loh, Bu. Ini berkembang terus, pertanyaan-pertanyaan muncul di HP saya. Dari jamaah-jamaah Simorjo, dari jamaah itu ya tempatnya Pak Lufi, saya tadi dari sana. Dari tempat itu, dan apa namanya, mari suatu pertanyaan. Ustaz, ini mungkin Pak Jalil itu, bisanya Pak Haji Imron orang terkaya di sana. Itu tadi bilang, Ustaz, kalau di Nabawi terawihnya itu 20. Sekarang di Indonesia seperti jangan berdoanya pada Nabawi. Jangan berdoanya di sana, padahal ada hadis Nabi. Ma yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi. Rasul tidak menambah di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, hari-hari biasa. Kecuali ihda asaro 11 rakaat. Dasarnya itu. Ya. Jadi memang di Nabawi sekarang terawihnya 20 dan apa namanya witirnya 3 jadi. Persis kayak ada di Indonesia yang terawih itu. Kan berarti lebih banyak lebih baik. Belum tentu. Belum tentu. Yang banyak belum tentu lebih baik, maka yang terbaik adalah ketika melakukan sesuatu bagaimana bagus ya kan sendiri waktu lina panjang dan bagus Rasulullah di dalam sholat itu, walaupun hanya 3 kali dalam sholat. Ya. Jadi mana yang dari keikhlasan seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan konteks Nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Menurut Rasulullah itulah yang benar. Sehingga belum tentu yang banyak mesti banyak pahalanya. Yang sedikit tapi benar. Jadi kalau sekarang pertanyaan seperti itu, nah, cekli aja hadis ini. Ini sangat sokeh rawal Bukhari Muslim dalam kitab Bukhari Muslim. Maka saya bilang tadi, kalau kita baca kita macam-macam, ya. Takrib al-Huda di pondok awal-awal itu kapal mu'in, kemudian apa yang terjadi kalau di dalam filsafat itu adalah itu Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, ya. Tapi saya sangat cenderung dengan kitabnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya. Itu ilmiah dan masuk, dilanjut dengan Ibnu Syekh bin Bas yang menuntut itu. Baik, bukan karena masalah golongan dan sebagainya, tapi cenderung masuk di dalam katakanlah kategori logika kita dan masuk akal dan untuk dilaksanakan. Baik, jadi ayat yang
dua ini Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Diuji oleh Allah siapa di antara kalian yang lebih baik untuk manusia. Kita diuji loh Bu, Bapak sekalian. Yang datang ke masjid itu sungguh-sungguh kita untuk ibadah atau untuk yang lain. Niki belum bisa diprediksi oleh seseorang, tapi dirinya sendiri ya, melangkahkan kaki dari rumah yang wudu lebih dahulu, kemudian setiap langkah dihitung oleh Allah. Dalilnya mana? Di Al-Qutub Riyadhus Shalihin, idza tawaddo'a fa'ahsinal wudu. Wudu dari lebih baik dari bukan berarti di masjid dan rasa sampaikan itu. Jadi ini ayat yang pertama bahwa Allah mengirim kematian untuk diuji siapa terbaik. Yang kedua, yang ketiga, ayat yang ketiga adalah apa? Yang berbunyi alladzi yang khalaqa menciptakan. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari yakhluqu. Khalqan penciptaan. Jadi khalaqa yang telah menciptakan sab'a 7 samawat langit. Ya. Ini ternyata ada merupakan Sarkozy siap, ada semacam ditemukan ini Bu. Planet sekarang ada lagi 10. 10 planet itu mengitari bumi, mengitari matahari. Fokusnya di matahari. Maka kalau membaca tafsir Nazar Samsu yang sekarang oleh Departemen ditarik sebab apa? Hanya Al-Quran ansih tanpa mengambil hadis-hadis. Karena fokus daripada rotasi, katakanlah peredaran planet yang ada ini, yang dikatakan ada 7 planet, mungkin itu, ini kaitan dengan surat 65 ayat 12 misalnya. Itu adalah bahwa kalau orang masuk ke matahari itu yang 6 derajat Celcius habis Pak. Itu oleh Nazar Samsu mungkin dikatakan neraka seperti itu. Bu, Pak, neraka itu yang paling ringan. Sandalnya, terompahnya Abu Thalib pincak, bara api itu otaknya mendidih, Pak. Yang paling ringan. Mengerikan kan? Maka ternyata karena matanya dilihat itu sehingga Rasulullah ketika Isra Mi'raj, saya ulang lagi, saya pernah jelaskan itu. Kenapa malam hari? Bukan siang hari. Kalau siang mendekati matahari, Pak. Kalau malam berarti naik, bukan turun. Itulah indahnya Al-Quran, betapa dasarnya di dalam, kalau kita mengkaji Al-Quran secara utuh, kafah secara keseluruhan. Itu. Nah, kemudian kata selanjutnya tibakon itu berlapis-lapis. Ada yang paling rendah apa Mas? Yang sekolah di SMA ada saya tahu. Yang planet yang paling rendah dengan matahari apa itu? Jupiter yang besar 415 kali besar bumi. Ya. Orang harus tahu sampai dikatakan Nazar Samsu itu dalam tafsir dalam apa itu adalah dimungkinkan Rasulullah naik ke tanah Pluto yang paling tinggi sendiri. Tapi itu pun akan terbantahkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Ini dilihat pada saat ini Neil Armstrong mendekati Jupiter itu ada kepulan asap. Mungkin di sana ada atmosfer, ada kehidupan gitu. Dan ketika melihat ada cahaya yang bercahaya, ternyata Mekah bercahaya itu. Ka'bah yang bisa dilihat dari angkasa. Konon katanya Neil Armstrong masuk Islam karena itu. Ini sedikit maaf pada kalau ini memang saya angkat agak
tinggi cukup materi ya, tapi ya tadi saya katakan bolak-balik naik Ramadan diterang di batal poso, sunahnya puasa itu jadi seakan bolak-balik. Saya mencoba untuk masuk dalam Al-Qur'an ini, ngaji bareng monggo. Ya. Nah, dari situlah Allah mengurus. Allahul ladzi la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah tidur. Mengurus, Pak. Tidak ada perbenturan di sana. Ya, di sini dikatakan oleh Allah, ya, mataro fi khalqir rahman, ya, mataro. Tidak, mim nafi bukan mim nahi bukan mim nafi. Kalau itu maca apa-apa, tapi adalah tidak ada. Coba, tidakkah melihat tarawin tu min khalqir rahman, dari penciptaan yang Maha Pengasih itu Allah, bin futur, bin tafawud, ya. Tidak ada lagi yang namanya perselisihan, pergesekan, bahkan katakanlah perbedaan. Masya Allah. Tidak ada yang namanya benturan antara planet satu dan planet yang lain. Tidak ada. Maka kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, maka sudah letak konstruksi bulan dan materi dan bumi itu di mana? Kalau gerhana matahari, maka bumi ada di tengah-tengah, ada di bawah, Pak, tengahnya bulan. Sehingga gerhana matahari tidak akan habis karena lebih kecil bulan dibandingkan matahari. Tapi gerhana bulan bisa habis karena matahari lebih besar dari itu. Insyaallah. Ini dalam surat Al-Mulk ada sama. Ya. Maka kata Allah seperti itu, ya, ternyata, ya, apakah nanti pertanyaan monggo? Tapi di sini pertanyaan juga harus yang yang ilmiah gitu ya, karena berkaitan dengan maka Al-Quran ini kenapa kok surat saya ulangi lagi yang baru datang Al-Mulk dijadikan penolak Al-Mania. Segala pertanyaan kubur oleh malaikat munkar. Kan walaupun nanti setelah dikubur itu manusia didudukkan Bu. Hadis Muslim, Bukhari Muslim, dalam kitab Bukhari Muslim yang panjang pernah saya sampaikan di sini. Nanti akan ditanya, ini malaikat karena ada apa namanya orang baca Al-Mulk ini, sehingga ketika dia bangkit dari itu, maka kamu siapa akan ditanya. Kamu siapa? Kalau kamu siapa? Tanya aku, kamu tahu. Aku firman Allah, yaitu surat Tabarok tadi, surat Al-Mulk tadi. Sedangkan bukan akhir dari cahaya dikatakan kalah, Pak. Ini firman. Maka di sini maksudnya di dalam planet-planet dan bumi itu tidak benturan satu. Kalau enggak, kalau saya boleh ya sampai 7 langit itu mungkin ada 7 lagi tata surya, Pak. Karena 7 tata surya ini bisa terjadi ada bumi. Nah, tapi Rasulullah akan disampaikan di muka bumi ini. Bagaimana akan sampai ajarannya ke sana kalau ada lagi tata surya yang lain? Makanya jauh daripada pemahaman tentang Al-Quran itu masih kita perlu sangat mengkaji. Luar biasa. Surat Al-Mulk. Yang pertama dulu adalah Allah itu raja, diraja. Penguasa jagat, tidak ada lain yang menandingi. Yang kedua, Allah mematikan, menghidupkan supaya untuk diuji siapa yang paling baik. Yang kedua adalah tentang teknologi. Bahkan Allah ciptakan 7 langit yang berlapis-lapis tekon. Satu dan tidak ada benturan di sana. Disitulah Allah yang mengaturnya. Maka kalau ada orang bertanya, Nabi Musa bertanya, Allah itu nggak tidur tuh, Pak. Jibril sama kepada Allah. Kemudian Allah memberitahu kepada Jibril, ini pernah saya sampaikan juga, coba Musa itu suruh pegang gelas diisi air penuh. Nanti akan datang aku kepada Musa. Satu gelas air penuh, Pak, diisi. Musa suruh pegang itu, peganglah itu. Allah akan datang kepadamu ketika gelas itu tetap kamu pegang di dalam keadaan apapun.
Nabi Musa kan manusia juga. Kok sampai sehari, 2 hari Allah tidak turun-turun, ngantuk kan? Ngantuk Nabi Musa. Tumpah. Airnya tumpah karena ngantuk tumpah. Disitulah. Kalau Allah tidur, jawabannya, semua akan terjadi berantakan, terjadi kekacauan, kecuali kiamat nanti. Ada siapa? 3 ini yang mesti banget di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, Ya'juj Ma'juj itu dikurung di gunung apa? Sampai sekarang orang meneliti waktu Zulkarnain itu, nggak ada yang tahu. Terus ada lagi ruhul hayat, ada air yang bisa kalau minum air itu akan hidup selama sampai hari kiamat. Nabi Ilyas itu ya. Maksudnya tahu Pak, yang hidup sampai sekarang itu dari manusia siapa Pak? Bu? 1, jelas Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Itu siapa yang minum air? Nah, ini sangat misteri sekali enggak. Terus ada gunung, yang gunung itu tidak masalah. Mengelilingi gunung-gunung yang ada, dan itu adalah berupa kayak perunggu kayak itu. Nah ini kapan? Mungkin dekat hari kiamat. Dan Ya'juj Ma'juj akan muncul nanti, dibongkar ketika Ya'juj Ma'juj dikurung dalam satu bukit oleh Raja Zulkarnain. Ternyata sampai sekarang belum ketemuan tempatnya. Ini nanti oleh Allah terbongkar, bukan? Ini kalau itu muncul Pak, Masya Allah, 1 orang nikah harus punya anak 1000. Jagat nanti bumi dipenuhi dengan Ya'juj Ma'juj. Ini insyaallah kalau cerita tentang masalah kehebat, ini sebelah akidah. Akidah ya. Apakah kita sampai akidah kepada sana? Yakin Pak? Kalau kita tidak punya akidah yang mantap seperti ini, sholat kita, puasa kita masih ngambang. Maka Rasulullah bangun surat-surat yang pendek yang turun di Mekah itu ada surat sifat, adalah surat akidah dan tauhid yang ditampilkan oleh Allah pada Rasul. Oke. Baik, karena waktu sudah. Ini memang kalau sudah cerita tentang Al-Quran luar biasa. 1, 2, 3, yang mungkin keempat. Kalau nanti saya ambil aja yang pokok yang Allah nanti akan turunkan bencana musibah yang kaitan dengan di Amerika ada hujan badai salju, itu ada dalam surah Al-Mulk. Baik, demikian sampaikan aku lu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sementara selalu sering mengumumkan judulnya di sebagai judul. Tidak disebut, hanya Kan suku utara ya. Iya, umumkan. oke sampun. Nanti tadarus dan fadilahnya. Nanti tadarus dan fadilahnya. Masya sudah saya SMS. Besok Pak Adenin bertetangga menurut Islam.